Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Aziz, SMA Negeri 1 Monta. Ingin berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu guru semua. Semoga video ini dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam pengisian e-kinerja di PMM, fokus pada pelaksanaan kinerja. Kalau sebelumnya kita sudah pernah melakukan perencanaan kinerja, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kinerja. Pada beranda tampilan e-kinerja Bapak Ibu akan terlihat seperti pada slide, ada progres mulai dari 0%, 25, 75 sampai dengan 100%. Apabila atasan sudah menyetujui rencana kinerja, laman beranda itu akan berubah. Bapak Ibu dapat memantau progres pelaksanaan kinerja Bapak Ibu untuk melakukan observasi kelas. Untuk memulai, klik cek praktek kinerja. Selanjutnya, langkah pertama, lakukan pengecekan rubrik observasi. Untuk memulai, klik cek rubrik observasi. Pada rubrik observasi, kita akan disuguhkan beberapa target perilaku. Pilihlah target perilaku yang akan diobservasi, kemudian klik saya mengerti. Bapak Ibu dapat memilih satu atau dua target perilaku yang akan Bapak Ibu lakukan pada praktek kinerja. Selanjutnya, untuk memulai pengisian dokumen observasi, Bapak Ibu klik kumpulkan. Perlu diperhatikan bahwa pengisian harus dilakukan secara berurutan. Bapak Ibu tidak bisa ke langkah selanjutnya apabila belum selesai. Selanjutnya, pilih satu perilaku yang ingin diperbaiki dan dipelajari. Bapak Ibu boleh memilih dua atau bahkan memilih ketiga-tiganya. Kemudian isi kolom upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menentukan tanggal observasi, jenjang kelas Bapak Ibu, kemudian mata pelajaran. Gunakan kolom tersebut untuk memberikan informasi kepada kepala sekolah tentang tanggal kelas yang diajarkan sesuai dengan jadwal atau jam mengajar Bapak Ibu. Selanjutnya, unggah dokumen RPP yang akan diobservasi. Observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah sesuai dengan target perilaku yang telah dipilih. Jika Bapak Ibu memilih satu target perilaku, maka observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah tentang target perilaku tersebut. Apabila Ibu memilih dua target perilaku, maka kepala sekolah akan melakukan observasi pada kedua target perilaku yang telah dipilih oleh Bapak Ibu. Jika sudah, klik kumpulkan jika isian sudah lengkap. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menunggu kepala sekolah melakukan observasi sesuai tanggal yang telah ditetapkan. Kepala sekolah melakukan observasi kinerja Bapak Ibu sesuai dengan target perilaku yang telah dipilih tadi. Klik cek rincian untuk melihat rincian observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Jika rincian sudah muncul, maka progres praktek
kinerja akan berubah menjadi 50%. Selanjutnya, Bapak Ibu melakukan pengumpulan dokumen tindak lanjut. Cek rincian untuk melihat catatan atasan, kemudian Bapak Ibu klik lanjutkan untuk memulai pengisian formulir tindak lanjut. Bapak Ibu dapat melakukan pengisian dengan berdiskusi dengan kepala sekolah untuk merefleksikan praktek kinerja selama observasi harus sesuai dengan target perilaku dan catatan atasan. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, jadi harus kita mengisi refleksi itu sesuai dengan target perilaku yang telah kita pilih dan catatan dari atasan atas perilaku yang kita tunjukkan selama observasi. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat melakukan pengisian pilih belajar sesuai dengan pertanyaan yang tersedia. Ada dua pilihan belajar, yaitu pilihan belajar dan pilihan belajar di PMM. Dokumen upaya tindak lanjut pada pilihan belajar yang Bapak Ibu telah isi dapat juga digunakan untuk mengisi dokumen pengembangan kompetensi atau bukti dukung pengganti sertifikat. Untuk lebih jelasnya tentang tata cara perhitungan poin dokumen tersebut, saya akan share pada video selanjutnya. Karena dokumen-dokumen upaya tindak lanjut sesuai dengan pilihan belajar yang telah kita pilih itu memiliki poin-poin tersendiri. Karena esensinya apa yang kita lakukan dalam apa yang kita pilih, maksudnya dalam pilihan belajar, maka itulah bukti dukung yang akan kita upload pada dokumen pengembangan kompetensi. Selanjutnya Bapak Ibu juga dapat melakukan pilihan belajar di PMM. Lakukan pengisian pilihan belajar di PMM sesuai dengan pertanyaan yang tersedia. Maka setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengerjakan modul yang tersedia di PMM. Kemudian sertifikat yang diperoleh dapat digunakan pada menu dokumen pengembangan kompetensi sebagai bukti dukung. Seperti yang saya katakan tadi bahwa esensi dari praktek kinerja yang kita lakukan itu dapat dibuktikan dengan bukti dukung yang akan kita upload pada pengembangan kompetensi. Selanjutnya Bapak Ibu, klik simpan draft, klik simpan draft untuk penyimpanan, klik kumpulkan apabila sudah selesai. Jika Bapak Ibu sudah selesai, maka progres praktek kinerja Bapak Ibu akan menjadi 75%. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah melakukan kegiatan tindak lanjut melalui pilihan belajar, hasil belajar selanjutnya dapat direfleksikan pada langkah berikut ini. Klik kumpulkan untuk memulai refleksi tindak lanjut. Selanjutnya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi hasil refleksi pembelajaran dari pilihan belajar dan pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Isian refleksi akan terkait inspirasi, capaian, tantangan, dan upaya perbaikan yang dilakukan. Selanjutnya Bapak Ibu, klik simpan draft untuk menyimpan pengisian, klik kumpulkan apabila sudah selesai diisi. Selamat Bapak Ibu.
praktek kinerja dinyatakan sudah selesai apabila progres Bapak Ibu sudah mencapai 100%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.